Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi. Selamat malam pemirsa. Semoga saja pemirsa dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, tadi siang ada seorang ibu datang membawa anaknya. Katanya si bapaknya itu bermimpi si anaknya itu mau ditumbalin. Nah makanya si ibunya itu cepat-cepat buru membawa ke Umi ya. Nah setelah Umi cek ternyata benar pemirsa, dia itu mau ditumbalin sama seseorang. Nah Umi penasaran nih, orangnya itu kenapa bisa mau menumbalkan si anak itu. Nah Umi akan coba kuak malam ini melalui mediator pemirsa. Umi mau tahu, penasaran gitu. Umi penasaran pemirsa, si anak itu mau ditumbalin itu untuk apa tujuannya gitu. Dan si makhluk itunya Umi mau tahu, yang mau mengambil si anak kecil itu Umi mau tahu sosoknya dia seperti apa, wujudnya dia seperti apa. Umi akan mencari tahu nanti lewat mediator nih. Nah pemirsa, kata si ibu itu dia sudah membawa anaknya ke kemana-mana, tapi si anak itu tetap saja menangis. Nah makanya si anak itu, kalau anak kecil itu kan sangat peka ya, dia itu tahu kalau anak kecil kan belum punya dosa, jadi dia tahu pemirsa. Nah pemirsa, di rumahnya pun katanya banyak sekali suara-suara aneh, apalagi kalau malam itu katanya ada suara yang plak bleduk gitu. Tapi pas dilihat itu nggak ada, dicari-cari cuma ada kedengaran suaranya aja. Terus kayak ada yang ngelempar batu katanya dari atas, tapi nggak ada suara jatuh ke bawahnya, tapi ada suara yang kayak orang lempar batu aja di atas, tapi dia dengerin nggak ada yang jatuh ke bawah ke tanah tuh. Suara-suara itu pemirsa setiap malam katanya selalu ada suara, tapi itu suara aneh. Tapi alhamdulillah pemirsa, si anak itu belum sempat dia bawa. Makanya alhamdulillah anak itu sekarang udah Umi pagarin, sehingga si anak itu insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, mudah-mudahan dengan izin Allah ya pemirsa. Nah ya sudah pemirsa, kita langsung aja mencari informasi nanti lewat mediator. Ya sudah pemirsa, Umi akan langsung aja masukin ke mediator. Umi mau tahu informasi lewat mediator pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam Umi dijawab. Anda ini siapa? Pemirsa kayaknya kelihatan ini baik. Saya yang menjaga keluarga itu. Oh, kamu yang menjaga keluarganya? Iya. Oh, pantesan aja ini pemirsa kelihatannya baik. Ternyata ini yang menjaga keluarganya katanya. Ada yang mau Umi tanyakan, itu kenapa si anak itu yang Anda jaga itu katanya mau ditumbalin? Itu kenapa bisa seperti itu? Tadinya si anak itu hampir saja lepas dibawa oleh makhluk yang ingin menumbalkan dirinya. Iya. Tetapi ada aku yang menjaga. Iya. Jadi Anda ini tugasnya menjaga si keluarga itu? Iya. Saya sudah mengikutinya sejak lama. Iya. Itu kenapa dibiarkan itu? Sebenarnya bukan dibiarkan. Saya sudah membantu sekuat saya, tetapi bangsa mereka lebih banyak yang ingin mengambil nyawa anak tersebut. Dari dulu anak itu sudah diincar, tetapi orang tuanya tidak menyadari hal itu. Orang tuanya baru sadar sekarang ini. Nah itu yang ngasih tahu lewat mimpi itu berarti Anda yang ngasih tahu ke dia gitu lewat mimpi? Kamu yang memberitahu? Sebenarnya sudah lama saya memberitahunya lewat mimpi, tetapi orang tua tersebut tidak menyadari dan selalu mengabaikan mimpi tersebut. Saya sudah dari dulu mengingatkan bahwa anaknya ini akan dijadikan tumbal oleh salah satu orang yang ada di desa tersebut. Orang tersebut mempunyai usaha dan ingin maju. Dia mengambil pesugihan yang memakan banyak korban,
Sebenarnya bukan hanya anak itu yang ingin dijadikan korban. Sudah ada beberapa korban yang dijadikannya, termasuk anak ini salah satu incarannya. Jadi itu mereka itu udah sering mengambil korban-korban gitu tumbal nih buat berarti itu pesugihan ya, buat pesugihannya dia gitu. Nah itu tuh yang mengambil apa itu tumbal itu jenisnya apa sih? Dia sosoknya tuh makhluknya seperti apa? Tinggi besar, mempunyai taring berbulu hitam. Sebenarnya banyak rombongan mereka, karena manusia yang ingin menumbalkan itu pergi banyak ke tempat pesugihan agar mendapatkan kesuksesan secara instan. Banyak yang sudah menjadi korban dari kejamnya manusia tersebut, dan aku bertugas untuk menjaga anak ini. Oh iya, itu yang di rumahnya juga kan setiap malam katanya ada suara kayak pak bleduk gitu, terus ada yang lempar kayak batu, tapi dilihat nggak ada itu suara itu dari mana, terus yang dari atas itu kayak ada yang lempar batu, didengerin itu nggak ada suara jatuhnya itu. Iya. Itu kiriman kah atau apa itu? Iya, itu kiriman. Kiriman dari orang tersebut. Dia mengirim berkali-kali ke rumah itu agar apa? Anak itu akan segera diambil. Tetapi karena ada aku yang menghalanginya, orang tersebut selalu gagal menjalankannya. Karena aku yang menghalangi dengan kekuatanku, maka seandainya tidak ada aku yang mencoba menghalangi, mungkin anak itu sudah lama menjadi tumbal. Makanya itu setiap kali mereka mengirimkan seperti itu Anda hadangin, makanya itu selalu mental ya. Iya, makanya terjadi suara benturan iya, dari atas. Seperti benturan. Itu adalah kekuatanku yang melawan bangsa mereka, dan itu terdengar oleh manusia tersebut. Mereka selalu mendengar benturan itu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Iya, mereka bertanya-tanya, katanya itu suara apa. Setiap malam selalu ada suara yang aneh-aneh terusan kayak yang seperti itu. Nah ternyata itu berarti kalau itu tuh benar kiriman ya? Iya, itu kiriman dari orang tersebut. Orang tersebut hatinya sangat busuk. Mereka banyak menggunakan bayi ataupun anak-anak di bawah umur untuk dijadikan tumbal. Tapi yang Anda jaga ini, keluarga ini, dia tidak mempunyai kesalahan sama si yang mau menumbalkan itu? Tidak, dia tidak mempunyai kesalahan. Tetapi anak itu menjadi incaran untuk ditumbalkan. Karena untuk menumbalkan seseorang itu sangatlah susah jika ada yang menghalangi. Seperti bangsaku yang dari golongan baik, mereka tidak mudah mengambil begitu saja karena kami menghalangi. Terkecuali tidak ada bangsa kami yang baik untuk menolong manusia tersebut. Itu sangat mudah diambil oleh bangsa mereka. Nah pemirsa, ini yang menjaga keluarga itu, makanya alhamdulillah keluarga itu tidak terjadi apa-apa ya. Biarpun dia dikirimin beberapa kali karena ada yang menjaga, makanya dia tidak sempat kena dan tidak masuk gitu, karena ini menjaganya. Jadi dia itu bertarung, makanya itu terjadi suara yang kayak gitu karena terjadi benturan energi. Jadi dia mengirim ininya menangkis, makanya itu terjadi bleduk, makanya itu tidak masuk. Itu tandanya kalau seperti itu tidak kena, tidak masuk ke kita. Kalau mau mengambil si korban itu, kenapa kadang-kadang dia itu menyamar, bukan menyamar apa ya, gimana ya, jadi bukannya dirinya sosok dia tapi itu orang lain gitu. Kenapa seperti itu? Apakah biar nggak dikira kalau si orang itu enggak pesugihan gitu? Iya, itu salah satu penyamaran agar tidak diketahui oleh orang tersebut. Dan dia dengan mudah ingin mengambil nyawa seseorang. Sebenarnya makhluk seperti kami pun bisa berwujud seperti manusia. Iya, jadi menyerupai. Iya. Tetapi hanya golongan-golongan yang kuat saja, yang keilmuannya tinggi.
yang mampu menyerupai seperti kayak manusia. Banyak bangsa kami yang menyerupai bangsa manusia, dari golongan yang baik atau dari golongan yang jahat. Tetapi hanya yang punya keilmuan saja yang mampu melakukan hal tersebut. Kami pun sama. Di bangsa kami pun belajar. Di bangsa kami pun menuntut ilmu. Maka yang menuntut ilmu itulah yang bisa mewujudkan kepada manusia. Itu tidak mudah dilakukan oleh bangsa kami karena membutuhkan kekuatan yang besar. Maka aku pun mencoba menghalangi orang tersebut yang ingin mengambil tumbal anak ini. Karena aku ditugaskan oleh nenek buyutnya mengawasi si anak ini. Jadi itu si yang Anda jaga itu dari itu keturunannya yang menjaga si ibu itu? Ya, keturunannya dulunya orang pintar, orang hebat. Tetapi keturunannya tidak ada yang ingin belajar. Sebenarnya anak ini pun ada bakat untuk menjadi seseorang yang hebat. Jika dia ingin mengasah, suatu saat anak itu jika besar nanti, dia akan bisa membantu orang lain. Karena rata-rata dimanapun, jika anak itu dari kecil diganggu oleh bangsa gaib, berarti dia ketika besar akan bisa secara otomatis meskipun tanda belajar. Tetapi jika manusia itu tidak belajar, maka keilmuannya tidak akan sempurna. Itu hanya setengahnya saja yang masuk ke dalam tubuhnya. Untuk menyempurnakan keilmuan itu, dia harus belajar sepenuhnya kepada manusia yang benar-benar pintar, kepada manusia yang benar-benar paham akan tentang dunia kami. Jadi si anak itu sudah terpilih untuk mewarisi dari leluhurnya, sehingga si anak itu pun mau ditumbal, itu ada yang mau numbalin juga, dia tidak bisa dijadikan tumbal. Karena ada yang menjaga, dan aku yang menjaga akan mengarahkan anak ini untuk mempelajari keilmuan nantinya yang akan membimbing agar anak ini menjadi orang yang bisa berguna untuk orang lain. Maka aku pun bertugas menjaganya. Sampai saat ini tidak pernah berhasil nyawa anak itu diambil oleh golongan-golongan hitam yang pesugihan tersebut. Nah, waktu tadi siang itu si anak itu diobatin dibawa ke sini, Om itu tidak melihat Anda itu kemana? Ini baru tahu sekarang. Sebenarnya aku mengawasi dari kejauhan. Aku tidak berada langsung di sampingnya. Karena aku tahu anak itu akan dibantu olehmu. Aku sengaja menjauh agar tidak diketahui keberadaanku, agar tidak terungkap keberadaanku di sampingnya. Jadi Anda sengaja merahasiakan tuh? Iya. Jadi ada waktu-waktunya keluarga itu tahu gitu? Suatu saat nanti keluarga itu akan tahu bahwa aku yang melindungi si anak ini dari keturunan buyutnya ke anak ini mempunyai garis keturunan, dan aku yang menjaganya sampai saat ini. Mereka sampai sekarang pun belum tahu bahwa ada kehadiranku di situ. Mereka tidak menyadari kenapa anak ini tidak bisa diambil sampai sekarang, padahal aku yang membantunya. Tetapi manusia itu pun tidak harus tahu. Suatu saat anak ini pun akan tahu dengan sendirinya, dan orang-orang akan sadar bahwa selama ini aku ada di sampingnya. Ya sudah, terima kasih banyak atas informasinya ya, dan terus jaga itu keluarganya biar tidak terjadi sesuatu. Apalagi itu si anak itu sudah apa ya? Sudah mewarisi bakat ya. Karena ada garis keturunan dari nenek moyangnya. Ya sudah, terima kasih banyak atas informasinya. Kalau mau kembali silahkan. Aku akan kembali. Terus jaga anak itu, awasi anak itu. Aku tetap membantunya. Anda juga harus membantu ya. Tanpa harus Umi minta pun. Baik. Aku pamit pulang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Nah pemirsa, ternyata si keluarga itu ada yang menjaga dari nenek moyangnya. Dia itu ada garis keturunan katanya. Nah si anak yang tersebut yang mau ditumbalin, nah ternyata itu dia itu sudah terpilih untuk mewarisi ilmu dari keturunannya. Makanya dia selalu tidak bisa untuk dijadikan tumbal. Setiap ada yang datang mau diambil, dia selalu tidak bisa pemirsa, karena dia itu ada yang menjaganya dari nenek moyangnya Pak. Nah dia itu sudah ditunjuk dari nenek moyangnya untuk mewarisi ilmu-ilmu yang pernah leluhurnya punya. Ya sudah pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.